Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk hari ini kita boleh bersama lagi dalam ibadah Raya Minggu. Khususnya mensyukuri kita bisa ada di dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga kita boleh berada di minggu pertama di bulan yang ke-9 ini. Dan karena itu mari kita siapkan hati kita masuk dalam ibadah syukur kita, ibadah raya kita, memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kita bersaat teduh. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita menyambut akan hari yang baru ini, hari yang penuh berkat ini, hari Minggu. Kita bersyukur memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 34, 1 dan 2. Jemaat saya undang berdiri, kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada-Nya. Berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa pertolongan kita dalam kebaktian Raya Minggu pagi hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Itulah nas pembimbing ibadah kita minggu pagi hari ini, terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 11 dan 14. Karena itu jemaat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, marilah saat ini dengan rasa sesal dan malu, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan kita dan mengaku segala dosa kita dengan hati yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita
masing-masing kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Tuhan, kami datang dengan tertunduk dan malu. Oleh karena kami sadar bahwa kami orang-orang yang tidak layak di hadapan. Bukan saja kami hanyalah ciptaan-Mu yang lemah dan terbatas, tapi sungguhnya kami orang-orang yang berdosa. Oleh karena kami mengaku bahwa dalam mengiring Engkau, mengikut Engkau, kami sering melukai dan mendukakan hati-Mu Tuhan, baik melalui pikiran kami, melalui perkataan kami, dan juga sikap serta perbuatan kami. Karena itu di hadapan-Mu saat ini Bapa, kami menyerahkan dan membawa seluruh keberadaan kami, segala dosa dan pelanggaran kami, dengan memohon kiranya Tuhan berkenan mengasihani kami. Ampuni dan suci kuduskanlah kami Tuhan. Berkenanlah Tuhan menerima kami dan mengampuni kami dari dosa-dosa kami. Sungguh kami bawa dan sampaikan permohonan ini hanya dengan keyakinan bahwa Tuhan Engkau Allah setia dan adil. Engkau mengampuni kami dan Engkau telah menyucikan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, terpujilah Tuhan yang sudah mengaruniakan pengampunan dosa bagi kita semua. Karena itu ada berita anugerah serta petunjuk hidup baru. Dengarkanlah dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan Kolose 3:9 ayat 10, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Itulah berita anugerah serta petunjuk hidup baru untuk kita semua. Dan biarlah kiranya Roh Kudus membantu kita untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa kabar semuanya? Ya, pasti ada yang luar biasa, ada yang baik, ada yang sukacita. Ya, kita bersyukur kita boleh ada di minggu pertama di bulan yang ke-9 ini. Ini merupakan bukti bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan sungguh memberkati kita. Di tengah pandemi COVID ini kita tetap masih ada. Sungguh ini adalah kemurahan Tuhan. Karena itu mari kita mau menyambut akan anugerah itu, akan berkat itu dengan kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita rindu sabda Tuhan. Kita rindu agar Dia berbicara bagi kita semua, sehingga hidup kita seturut dan selaras dengan kehendak-Nya di sepanjang hidup ini. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Oh.
Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabdamu, ku rindu menikmati sabdamu. Tuhan, itulah kerinduan hati kami, bahwa sepanjang hidup kami dalam mengiring Engkau, kami sungguh sadar kami tidak mampu berjalan sendiri. Tapi kami rindu Tuhan, firman-Mu lah yang menuntun setiap kami, yang membawa kami untuk boleh sampai kepada seluruh rancangan dan kehendak-Mu. Karena itu terima kasih kesempatan lagi pada minggu ini. Kami hendak merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau hadir dan Engkau berbicara bagi kami semua. Dan doa hamba kiranya Roh Kudus, Engkaulah yang kiranya menolong kami untuk memberi kami hikmat dan pengertian, sehingga kami bisa memahami firman Tuhan dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Oh Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Berfirmanlah, kami anak-anak-Mu telah sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 18 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Firman Tuhan perikopnya tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, disitulah Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar serta memelihara firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Shalom. Ya, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur kita akan merenungkan firman Tuhan pada bulan yang baru di minggu pertama ini dengan tema teguran sebagai bentuk kasih yang menuntun orang lain dalam terang Tuhan. Wow, ini tema yang sungguh menarik ya. Teguran sebagai bentuk kasih yang menuntun orang lain dalam terang Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, tentu seorang yang baik adalah seseorang yang dapat memberitahukan kebenaran kepada ya Anda, kepada saya, bahkan kepada kita semua. Ya. Nah, namun masalahnya adalah seringkali kita lebih memilih untuk ya dihancurkan oleh pujian, oleh sanjungan, oleh pengakuan orang lain ya, ketimbang atau daripada diselamatkan oleh teguran ya, karena kebenaran. Nah, memang kebenaran itu ya sesuatu yang menyakitkan. Teguran itu memang pasti akan melukai dan menyinggung perasaan kita. Membuat kita pasti tidak nyaman dan sering kita tidak suka menerimanya. Tetapi suka atau tidak suka, namanya kebenaran itu penting dan perlu. Karena itu kita membutuhkannya. Maka dengan adanya tema kita pada minggu pagi hari ini, setidaknya kita akan belajar darinya. Ada 3 hal yang akan kita perhatikan dan renungkan. Yang pertama bahwa teguran adalah merupakan bentuk kasih Allah kepada kita umatnya. Itu dulu. Sebelum kita menegur orang lain kita harus melihat dulu. Apakah Allah melakukan juga? Nah rupanya juga iya. Ya, bahwa teguran adalah merupakan bentuk kasih Allah kepada umatnya. Nah saudara, ada satu kisah seorang pelukis dinding ya. Sedang melukis dinding di salah satu gedung bertingkat. Dan gedung ini
Ya, pemiliknya adalah temannya, sahabatnya. Sementara dia asik melukis, saudara, apa yang terjadi? Dia begitu terpesona dengan lukisannya. Hampir untuk menyelesaikan, ya, finishing touch-nya, selesai terakhir itu, dia ingin melihat, memandang dari segala sudut. Jadi dia memandang dulu hasil lukisannya, ya, sambil mundur dia melihat dari sisi kiri, dari sisi kanan. Kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba temannya datang. Dan temannya ngambil catnya itu, cat lukisannya, kemudian dibuang dan dilempar ke arah lukisan dinding yang sudah dia lukis itu. Nah, jadi lukisan yang dia sudah buat itu rusak. Kenapa? Karena ya cat yang dibuang ke situ. Apa yang terjadi, saudara? Ya, teman yang menjadi pelukisnya pastilah marahnya bukan main. Dan saat itu dia memutuskan untuk tidak lagi bersahabat. Karena ya dia berkata bahwa temannya itu tidak baik dengannya. Nah, saudara, kemudian apa yang dikatakan oleh temannya itu? Ya, yang membuang catnya di dinding itu. Dia berkata apa? Saudaraku, mohon maaf, kenapa? Karena saya harus melakukan itu. Karena tinggal beberapa langkah lagi, ya, engkau akan jatuh dari gedung bertingkat ini. Nah, rupanya dia mundur, dia tidak tahu kalau dia akan, ya, jatuh ke gedung yang sangat tinggi itu, gitu. Karena belum selesai, gitu ya, pintu-pintunya, jendelanya belum selesai. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nah terkadang dalam hidup kita juga demikian, ya. Kita selalu terlena dan buai dengan keindahan dunia ini. Kita asik dengan dunia kita asik dengan segala kenikmatan, keindahan dan keenakan, keinginan kita. Sampai kita lupa tentang Tuhan, lupa juga tentang bahaya di depan kita. Sehingga suatu ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi. Apakah itu sakit? Apakah itu ya sesuatu persoalan dalam perusahaan? Apakah itu bicara tentang rumah tangga? Apakah itu juga bicara tentang banyak hal? Tentu teguran-teguran Tuhan itu menjadi peringatan agar supaya kita tidak terlena dan terbuai dengan semua keinginan kita. Nah, saudara, firman Tuhan ini pun diteguhkan oleh Wahyu pasal 3 ayat 19. Di sana dikatakan, barang siapa ku kasihi, ya kan, ia ku tegur. Nah, kalau belum sampai ditegur, belum sadar begitu ya, dihajar begitu ya. Jadi memang teguran itu, bahkan sampai hajaran itu adalah bagian daripada apa? Bentuk kasih Tuhan untuk setiap saudara dan saya. Ya, karena itu adalah peringatan. Ya, kalau kita sudah terlena, sudah terbuai dengan segala sesuatu sampai tidak suka lagi baca firman, tidak suka lagi berdoa, tidak suka lagi beribadah, itu sebuah warning itu, hati-hati. Ya, kalau dunia ini lebih membuat kita tertarik, membuat kita lebih enak dan lebih ya condong ke sana begitu daripada Tuhan, maka itu sesuatu hal yang perlu kita waspada gitu ya. Kenapa? Karena tentu ada sesuatu yang tidak akan baik dalam hidup kita. Nah, yang kedua dikatakan bahwa dia hendak juga mendidik kita untuk menjadi dewasa dan menjadi orang yang matang begitu dalam hidup. Firman Tuhan berkata, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jadi di satu sisi bahwa teguran itu, bahkan hajaran itu adalah bentuk kasih Allah, tetapi juga di saat yang sama teguran dan hajaran itu juga merupakan apa? Didikan untuk membuat kita apa? Dewasa, matang, menjadi anak-anak yang disiplin, anak-anak yang tidak dapat diombang-ambingkan dengan segala pengajaran dunia ini. Maka hal yang kedua inilah bagian kita. Bagian daripada kita meresponi tema ini. Bahwa teguran yang adalah bentuk kasih Allah kepada kita umatnya haruslah juga menjadi bentuk kasih kita kepada Allah, kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain. Nah, itu yang harus sungguh menjadi ya hal dan alasan dasar untuk kita
menegur. Nah saudara perhatikan yang pertama bahwa teguran sebagai bentuk kasih kita kepada Allah. Dalam hal ini tentu kasih yang dimaksud itu adalah hormat dan takut kita kepada Dia. Ya. Kita bisa belajar dari misalnya kisah tentang keluarga Imam Eli. Ya, tahu ya, keluarga Imam Eli dengan anak-anaknya. Ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Imam Eli tidak tegas gitu ya. Dan tidak keras menegur anak-anaknya yang sungguh telah berbuat dosa dan telah melakukan hal-hal yang sangat menyakiti hati Tuhan. Dan itu sesuatu yang dimurkai. Kita bisa baca itu di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 29. Tuhan datang dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku?" Ya, dan seterusnya. Nah saudara, ini bagian juga bagi kehidupan kita. Bahwa ketika kita menegur seseorang, terlepas dia, ya siapapun, termasuk dia pun anak kita, istri kita, suami kita. Kalau itu sesuatu yang sungguh-sungguh adalah melanggar kekudusan Tuhan, dan kita tidak melakukannya, itu sama artinya kita lebih menghormati mereka, kita lebih mengasihi mereka, ya, dan takut kepada mereka, ya, daripada kepada Allah. Kita juga bisa belajar dari siapa? Dari Paulus yang menegur Petrus, ya, ketika dia tidak bersikap benar di depan orang-orang non-Yahudi, ya, dan Yahudi. Ya. Jadi Petrus juga demikian. Kalau kita baca dalam Galatia pasal 2, ya. Galatia pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11 sampai 14. Di sana dikatakan, "Tetapi waktu Kefas," itulah Petrus, "datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah." Bayangkan Paulus berkata begitu sama Petrus, ya. "Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat." Nah ini Petrus ini ya muka dua dia, ya. Jadi waktu orang-orang yang tidak bersunat ada di situ, ya dia makan sehidangan. Tapi begitu orang-orang yang Yahudi yang betul-betul melakukan, ya, hukum Taurat, ya, dia langsung tinggalkan pertemuan itu, ya. Dan Paulus melihatnya, aduh ini sesuatu yang tidak benar ini. Makanya di ayat 14, "Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas," itulah Petrus, "di hadapan mereka semua." Bayangkan, di hadapan mereka semua. "Jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi?" Jadi artinya, ya bagaimana kita mau menyelamatkan orang kalau kita hidup mencela-mencela begitu, ya. Kita hidup tidak betul-betul berintegritas dalam pengajaran dan dalam perilaku hidup kita. Hal yang kedua, bentuk kasih tadi kepada Allah. Tetapi yang kedua, bentuk kasih dikatakan teguran itu adalah kasih kepada diri kita sendiri, bahkan kepada sesama atau kepada orang lain. Kita bisa baca itu di dalam Yeskiel 3 ayat 18, 19 dan ayat 21. Di sana dikatakan, "Jika aku berfirman kepada orang jahat, kamu pasti akan mati." Itu firman Tuhan. "Dan kamu tidak memperingatkan dia atau tidak mengatakan apapun untuk memperingatkan orang jahat itu dari jalannya yang jahat untuk menyelamatkan hidupnya, orang jahat itu akan mati karena kejahatannya, tetapi darahnya akan aku tuntut dari tanganmu." Jadi dua-dua ini bisa bahaya, kan? Jadi orang lain itu bisa tidak selamat karena kita tidak mengatakan, tidak menegur, ya. Tetapi juga di satu sisi darah orang itu pun Tuhan tuntut, ya dalam hidup kita gitu, ya. Dikatakan apa? "Tetapi darahnya akan aku tuntut dari tanganmu." Jadi saudara, hati-hati, ini bagian yang tentu kita sering abai. Kenapa? Karena selalu kita merasa apa? Nggak perlu tegur. Atau kita selalu beralasan berkata, jangan menghakimi, kan begitu, ya. Atau kita juga mungkin karena tidak mau ribut begitu, ya. Kadang-kadang itu yang terjadi. Tapi justru ya Tuhan berkali-kali juga dia sangat menegur, ya, sikap dan hidup bahkan
karakter daripada ahli Taurat, orang-orang Farisi. Saudara, terang-terangan Yesus berkata, bahkan Yohanes Pembaptis dengan lantang berkata, ya, hai kamu keturunan ular beludak, kan itu lebih keras lagi. Ya. Emang kamu dapat luput dari apa? Api neraka? Nggak bisa kan begitu. Nah saudara, masih banyak lagi tentunya. Tetapi kita perlu harus sadari bahwa teguran itu juga Tuhan mau kita juga dapat lakukan, dapat hidupkan gitu. Kenapa? Karena itu juga adalah merupakan bentuk dari kasih kita kepada Allah, sebagai bentuk penghormatan dan takut kita kepadanya, tetapi juga sebagai bentuk kasih kita kepada diri kita sendiri, karena kita menyelamatkan diri kita, tetapi juga menyelamatkan akan kehidupan orang lain. Dan yang ketiga, teguran yang berbentuk kasih itu harus dilakukan dalam terang Tuhan. Maksudnya dalam tindakan-tindakan yang benar. Ya, pertama artinya kita harus melakukannya dengan apa? Dengan roh yang lemah lembut, sambil kita memperhatikan apa? Hidup kita, ya. Sambil kita memperhatikan hidup kita. Ambil contoh Galatia pasal 6 ayat yang pertama. Di sana firman Tuhan berkata begini, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ya, jadi biasa kalau orang melihat ada kesalahan, wah dia langsung emosi kan, wah dia langsung ngomong ya semau dia aja, sesuka dia aja, ya, makian, cacian, nah enggak boleh begitu ya. Banyak juga orang mencari kesalahan untuk dipersalahkan, bukan untuk dibangun, untuk dicari solusi atau jalan keluar. Itulah manusia. Tetapi Tuhan mau menyampaikan kepada kita, teguran itu adalah bentuk kasih kita. Tapi bentuk kasih yang seperti apa? Teguran yang seperti apa? Yang pertama dalam terang Tuhan. Itu maksudnya apa? Dalam roh lemah lembut. Tetapi juga ingat, tidak itu, di situ dikatakan juga apa? Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Nah, kadang kita saking asik menegur orang, lupa dengan diri kita kan begitu. Itu yang terjadi. Kita suka tegur orang tapi lupa sesungguhnya kita ini juga punya potensi untuk bersalah, potensi untuk berbuat dosa. Nah, inilah maksud dari dilakukan dalam terang Tuhan. Artinya jangan emosional, jangan arogan, tetapi dengan remah lembut, dan kemudian juga kita melakukannya sungguh-sungguh dengan takut akan Tuhan. Kemudian apa? Kita juga melakukan dalam terang Tuhan dalam arti apa? Motivasi kita untuk menyelamatkan dan membangun iman serta hidup orang. Nah, ambil contoh misalnya dalam Kisah Rasul 18 ya. Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-26 ya. Kita ambil contoh tentang Aquila dan Priscilla. Ya, di sana ada seorang yang bernama Apolos. Nah, Apolos ini seorang yang sangat-sangat pintar berkhotbah atau berpidato. Ya, dan dia satu ketika di Efesus dia menyampaikan tentang jalan Allah itu. Tapi sesungguhnya yang dia sampaikan itu salah. Gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Ya, kalau kita memperhatikan dari Kisah Rasul 18 ayat yang ke-24 sampai 26, ya. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan ayat 25, ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ya. Kemudian ayat 26, ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, ya, mereka membawa dia ke rumah. Kemudian mereka dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Ya, artinya begini, ketika mereka mendengar Apolos menjelaskan tentang apa yang dia pahami tentang Tuhan begitu, ada kekeliruan, ada kesalahan. Kemudian apa? Mereka tidak langsung menegur dia di depan orang itu. Tapi apa? Mereka undang Apolos datang ke rumah. Kemudian apa? Mereka jelaskan dan mereka menerangkan jalan Allah itu. Nah, itulah sesungguhnya teguran dalam arti dalam terang Tuhan. Dan kita melihat akhirnya di ayat 27 sampai 28
Apolos sungguh luar biasa dipakai Tuhan dan banyak orang bertobat. Kenapa? Karena dia sudah punya pemahaman yang benar. Dan yang terakhir, ya, firman Tuhan membawa kita kepada apa yang kita renungkan dan baca, bahwa menegur dengan terang Tuhan artinya kita lakukan dengan bijaksana, dengan hikmat, sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat 15 sampai ayat 17, ya. Dalam Matius tadi, Matius 18 ayat 15 sampai 17, di sana dikatakan ada 3 tahapan dan langkah untuk kita bisa menegur orang. Yang pertama, ya, bila saudaramu berbuat dosa, ya, kepada kita atau kepada siapapun, tegurlah dia di bawah 4 mata. Artinya apa? Ya, hanya kita berdua. Jadi kita bisa menegur dia. Kita bisa mengarahkan dia tentang sesuatu yang benar. Ya. Dan kemudian yang kedua dikatakan bila dia tidak bersedia, bawalah seseorang atau 2 orang lagi, agar atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan, gitu ya. Kemudian kita sadari bahwa di samping itu, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam ayatnya yang ke-19 tadi, ya, bahwa aku ada di sana. Jadi memang itulah yang Tuhan mau, bukan untuk hakimi dia, tetapi betul-betul kita membawa dia kepada Tuhan. Dan yang ketiga, bila dia juga tidak bersedia, bawalah ke persekutuan jemaat. Ya, kesaksian 2 atau 3 orang jemaat sangat kuat untuk membantu jemaat daripada melalui jalur hukum. Ya, setiap gereja selalu mempunyai ketentuan, siasat gereja, aturan-aturan gereja. Ya, mungkin ada orang yang bersalah kepada kita atau kepada orang lain yang kita saksikan. Bila ada, maka mari kita jangan membiarkannya, tetapi lakukanlah sesuai jenjang, sesuai langkah, sesuai dengan tahapan, termasuk juga sesuai dengan apa yang dijelaskan tadi. Ya, bahwa pertama, teguran adalah merupakan bentuk kasih Allah kepada kita. Yang kedua, karena teguran adalah bentuk kasih Allah kepada kita, maka mari kita juga dapat melakukan itu untuk menegur, ya, siapapun yang berbuat dosa, siapapun yang bersalah, sebagai bentuk kita, bentuk kasih kita kepada Allah, bentuk kasih kita juga kepada diri kita, dan juga bentuk kasih kita kepada sesama. Dan mari kita menegurnya dalam terang Tuhan, bukan dengan semau saya, dengan sesuka saya. Tidak, dalam terang Tuhan, dengan roh lemah lembut, sambil kita berjaga-jaga diri, ya, sebagaimana tadi, ya, Priscilla, Aquila, itu juga terjadi sebagaimana juga disampaikan melalui ayat yang kita baca, ayat 15 sampai 17, dengan memanggilnya, ya, 4 mata, berdua, dengan memanggilnya juga saksi, atau juga dengan dibawa kepada forum yang lebih besar, itulah jemaat. Nah, saudara-saudara, tentu bagian ini menjadi penting supaya ke depan gereja jangan pernah kompromi dengan dalil ini jangan menghakimi, dengan dalil ini kan tidak, ya, membuat kita susah atau bukan hal yang merugikan kita, oh salah, tidak. Ini harus jelas, kita harus letakkan. Kalau hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal prinsip, hal-hal yang primer, hal-hal yang pokok pengajaran dari firman Tuhan, maka kita harus tegas untuk itu. Kita harus serius, kita harus berapologet untuk membela. Dan sekarang kan lagi gencar itu, ya, berkaitan dengan Tritunggal, gitu ya, berkaitan dengan apa lagi, ya, mujizat, begitu ya. Enggak apa-apa, karena memang harus muncul orang-orang yang betul-betul meluruskan hal-hal yang bersifat pengajaran, karena ini pokok, ini primer. Ya, kalau hal-hal sekunder ya enggak apa-apa, masalah-masalah, ya, tata cara, masalah liturgi atau masalah metode itu enggak masalah. Masing-masing kita punya selera, kita tidak perlu, ya, menegur dari sisi itu. Dan yang berikut, hal-hal yang sifatnya privat tentu kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh benar. Seperti apa? Seperti Aquila dan Priscilla dan sebagainya. Tapi kalau sudah menyangkut, ya, pemahaman orang banyak, maka kita harus luruskan di saat itu. Dan itulah yang juga harus kita terus hidupi dan perjuangkan dalam kehidupan kita menjelang kedatangan Kristus yang kedua. Pasti firman Tuhan digenapi. Ada banyak pengajar-pengajar palsu, ada banyak nabi-nabi palsu, ada banyak orang-orang yang mencoba untuk menawarkan sesuatu instan.
sehingga mengabaikan yang prinsip yang penting. Karena itu mari kita hadir sebagai gereja untuk menyatakan kasih dengan bentuk menegur, meluruskan, mengarahkan mereka untuk boleh hidup dalam terang Tuhan. Kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu dan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya undang kita berdiri. Mari bersama seluruh orang percaya dan gereja dalam segala abad kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita di hadapan Allah dengan kesungguhan hati dan mulut kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Sebelumnya mari kita mengangkat pujian, berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Serah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita arahkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus. Karena itu dengarkanlah ketetapan-ketetapan perjamuan kudus. Hakikat perjamuan kudus. Perjamuan kudus dilaksanakan berdasarkan firman Allah sebagai peringatan akan kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Kedua, roti melambangkan tubuh Yesus yang menderita dan mati untuk menciptakan tubuh baru, yaitu jemaatnya. Darah Kristus ditumpahkan di kayu salib untuk pengampunan dosa kita dan hidup yang kekal. Karena itu mari kita memiliki sikap yang benar ketika menghadap perjamuan kudus. Yang pertama, bahwa hendaklah keberadaan tubuh, jiwa, roh kita tertuju hanya kepada penderitaan dan kematian Yesus Kristus. Kedua, hendaklah kita menyelidiki hati dan pikiran kita dan mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Apabila kita bermusuhan dengan orang lain, saudara atau sesama anggota jemaat, maka kita wajib mengampuninya serta berdamai dengan dia. Yang ketiga, janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dalam iman carilah perkara yang di mana Kristus ada dan duduk di sebelah kanan Allah. Keempat, perjamuan kudus disediakan bagi mereka yang sudah lahir baru, dibaptis, dewasa, atau sudah menerima sidi jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, mengawali bulan ini di minggu pertama kami kembali datang bersyukur karena kami boleh menerima kembali akan sakramen perjamuan kudus untuk mengingatkan kami tentang hidup kami ada karena anugerah-Mu. Melalui kematian-Mu dan kebangkitan-Mu,
melalui darah-Mu yang tercurah dan tubuh-Mu yang disalib, kami boleh ditebus dan kami boleh diselamatkan. Dan karena itulah kami terus boleh ada sampai hari ini. Dan biarlah kami boleh sungguh menerima akan perjamuan kudus melalui roti dan anggur ini dengan penuh syukur, tetapi juga dengan rasa hormat dan takut Tuhan, dengan iman yang sungguh hanya kepada-Mu, sehingga setiap kami menerimanya diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Matius 26 berkata, Yesus mengambil roti, kemudian ia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kemudian sesudah itu ia mengambil cawan atasnya, dia mengucap syukur dan berkata, minumlah semua dari cawan ini sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Karena itu mari saudara-saudara yang ada di rumah, silakan bagikan roti dan anggur yang ada kepada anggota keluarga. Mari kita memuji Tuhan, tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Apakah saudara-saudara yang di rumah sudah menerima roti dan anggur? Kalau sudah, mari saudara bangkit berdiri. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, peganglah roti di tangan kananmu dan angkatlah tinggi-tinggi dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari dengan penuh syukur dan iman yang sungguh kepadanya, kita menerima. Makanlah. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, peganglah anggur di tanganmu, angkatlah tinggi-tinggi serta dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari dengan penuh ucapan syukur dan iman yang sungguh kepadanya, kita menerimanya. Minumlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingatlah bahwa setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang. Mari jemaat, silakan bersyukur kepada Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk perjamuan kudus yang boleh kami terima di hari ini. Biarlah kami boleh mengingat bahwa kalau kami masih ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan yang Tuhan buat di Golgota dengan memberi hidup-Mu bagi kami. Sehingga hidup ini masih terus kami terima dan terus menolong memampukan kami untuk berjalan dan melewati berbagai tantangan secara situasi di tengah bangsa ini. Dan terima kasih, sebuah pengharapan lagi. Kami yakini ke depan sepanjang bulan ini kami akan jalani, kami percaya juga Tuhan bahwa anugerah-Mu ketika kami menerima tubuh-Mu dan darah-Mu itu juga yang akan memampukan kami, menolong dan menguatkan kami untuk kami bisa melangkah setiap hari, setiap minggu dan bulan di depan ini. Karena itu Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami. Dan biarlah Tuhan berkati setiap kami. Dan apa yang kami lakukan sepanjang bulan ini, sungguh Tuhan buat berhasil. Segala apapun pergumulan kami, Tuhan ada dan Tuhan beri jalan keluar. Apapun segala kerinduan-kerinduan dan harapan kami, semuanya berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk perjamuan kudus yang sudah kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah menerima perjamuan kudus pada hari ini. Karena itu kita bersyukur. Mari kita menyambut dan meresponi dengan memberikan syukur persembahan kita pada hari ini. Kita angkat pujian, di sini ku bawa Tuhan, persembahan hidupku, semoga berkenan. Haleluya. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan dan juga doa syafaat diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Tuhan Yesus Juru Selamat kami bersyukur karena kami telah diberkati oleh-Mu. Dan terima kasih kesempatan pada ibadah minggu ini, kami boleh mengembalikan sebagian kecil dari berkat yang kami telah terima dari Tuhan. Kami tahu ini tidak sebanding dengan yang sudah kami terima, tetapi kami sungguh memberi dengan tulus hati, dengan sukacita, tetapi juga dengan iman dan percaya bahwa melalui rupiah-rupiah ini Engkau akan ubahkan menjadi karunia-karunia yang hidup. Bahkan melaluinya Engkau boleh pakai untuk melebar meluaskan kerajaan-Mu di tengah dunia ini melalui gereja Pokpukris Kota Wisata. Berkati majelis yang mengelolanya dan berkati semua jemaat yang sudah memberinya. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa bersyafaat menyerahkan semua pekerjaan misi baik dalam negeri luar negeri. Doa kami untuk hamba-Mu Pak Charles keluarga, terima kasih, kami terus topang doakan untuk hamba-hamba-Mu di sana dalam pelayanan supaya terus beri semangat. Tuhan juga jaga lindungi, Tuhan beri kesehatan dan Tuhan urapi dengan hikmat tetapi juga dengan tanda-tanda heran dari Tuhan sehingga ada banyak jiwa-jiwa yang boleh dibawa untuk diselamatkan. Kami juga berdoa menyerahkan sebuah lembaga misi, gereja-gereja untuk terus giat untuk boleh menjadi alat di tangan Tuhan, memobilisasi dan juga mengutus berbagai-bagai tempat yang ada di muka bumi ini untuk boleh dilayani oleh setiap hamba-hamba-Mu
yang akan kelak diperlengkapi dan dipersiapkan untuk boleh pergi memberitakan Injil. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa sehati menyerahkan bangsa negara ke dalam tangan-Mu. Berkati Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran kabinetnya. Berkati juga lembaga legislatif, yudikatif, maupun eksekutif, baik yang dari pusat sampai daerah. Tuhan berkati secara khusus di tengah pandemi ini. Kami lagi-lagi berdoa supaya Tuhan tolong agar supaya virus ini boleh segera berlalu dan sungguh Indonesia boleh pulih dari semua keadaan dan kembali bangkit dari segala keberadaannya untuk boleh melakukan akan sebuah perjuangan yang sungguh-sungguh dapat membangun kehidupan bangsa ke depan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk gereja-Mu dan jemaat-Mu, Tuhan berkati. Khususnya hamba-hamba Tuhan, para pendeta majelis, pengerja. Tuhan beri kesatian dan kesetiaan untuk melayani. Di tengah keadaan ini biarlah kami tetap semangat. Meskipun kami tidak bertatap muka, tetapi biarlah sungguh hati kami, roh kami terus menyala-nyala untuk terus melayani Tuhan. Doa kami juga berkati semua jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Bapak Ibu Sebayang, Bapak Ibu Pesik, Bapak Ibu Opusunggu, Bapak Ibu Runturambi, Bapak Sumarsono dan Ibu Sri Hartati, Mama Eti dan Opa Fari Pelealu, Bapak Anwar, Ibu Dora Tiambun Herzog, Opung Maruli Silalahi, Opung Oli Sinta Borotobing, Bapak Bastian Tuwaidan, Oma Eki Pelanto, Ibu Fatila BTE, Bapak Tigor Simatupang, Bapak Angkup Sutumeang, dan Pendeta Raden Sutopo serta Bapak Pangaribuan. Tuhan, biarlah di masa tua mereka terus berbuah-buah. Biarlah mereka terus bersuka cita karena Tuhan, sehingga mereka tetap bergembira dan terus produktif untuk boleh menjadi berkat teladan panutan bagi anak cucu dan seluruh keturunan mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk keluarga atau saudara-saudara kami, orang tua kami yang sakit, maupun dalam proses pemulihan. Secara khusus kami terus topang untuk Bapak Sabar Gultom atau Opung Doli, Opung Juan. Tuhan tolong, Tuhan kasihani agar biarlah kekuatan dari Tuhan terus ada sehingga hamba-Mu dapat melewatinya, sehingga sakit ini boleh segera berlalu dan hamba-Mu boleh pulih dan boleh sungguh-sungguh melayani Tuhan dalam hidup dan masa tua yang Tuhan boleh anugerahkan. Berkati keturunan, berkati juga segala usaha dan pekerjaannya. Doa kami juga untuk Ibu Selvi Rembrev, Opung Maratur Panggabean, Ibu Suti Stompul, Ibu Ocu Paulina, Ibu Rosita, Bapak Siaji Simatupang, Bapak Priska Pelealu, Adik Michael Tirtawinata, Ibu Kristina Ramona Bulan. Biarlah juga pemulihan dari Tuhan ada bagi setiap keluarga dan orang tua, bahkan Bapak Ibu yang kami doakan. Sehingga mereka boleh kembali pulih dan boleh melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak berkebutuhan khusus, Benyamin Tanjung, Daniel Gunawan, dan anak SLB Kriakon. Tuhan memberkati anak-anak kami ini. Tuhan pakai mereka lebih heran lagi. Di tengah keadaan ini mereka tidak menjadi lemah dan lesu, tapi sebaliknya mereka semakin giat dan mereka bergirang dan semakin kuat untuk terus hidup menjadi berkat lewat segala karya-karya hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati juga akan orang tua mereka supaya Tuhan beri kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, kasih dan hikmat, sehingga bersama dengan anak-anak mereka boleh terus melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami doakan untuk ibu yang sedang hamil, Ibu Risma Wijaya. Tuhan pun memberkati sehingga anak maupun ibu ada dalam keadaan sehat dan pada waktunya boleh lahir dalam berkat dan dalam keselamatan daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa, sepakat berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun dalam minggu ini. Kami doakan untuk Bapak Penatua Stephen Runtu, untuk adik Gihon Siregar, adik Nikolas Kiono Runtu, Ibu Rini Susanti, Eyang Sumarsono, Saudara Yosua Partogi Hamonongan, adik Riko Kansil, dan juga Saudara Koirun Nasoha. Tuhan, terima kasih untuk tahun rahmat yang Tuhan berikan. Usia yang ada ini biarlah Tuhan mereka semakin bertambah-tambah juga dalam mengasihi-Mu, mengenal-Mu, melayani dan memuliakan-Mu dalam segala karya mereka. Apakah itu juga di dalam rumah tangga pribadi maupun di tengah-tengah pelayanan yang ada. Doa kami Tuhan, mereka yang studi, yang masih sekolah Tuhan buat berhasil. Mereka yang juga bekerja Tuhan juga buat berhasil. Dan melalui keberhasilan itu mereka diberkati dan mereka semakin menjadi berkat untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur sekali lagi
untuk kehidupan kami yang terus masih Tuhan pelihara sampai hari ini. Karena itu kami berdoa menyerahkan sepanjang minggu ke depan hanya kepadamu. Tuhan memberkati. Ini syukur, doa dan syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah di akhir ibadah kita. Mari dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar, dengan perjamuan kudus yang kita sudah terima, mari kita jalani sepanjang bulan ini dalam pengharapan, dalam iman, dalam kasih. Serta tidak lupa untuk melakukan tanggung jawab kita untuk menjadi gereja yang mampu menjadi berkat di tengah dunia ini. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Tuhan, Kaulah gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri Jemaat, pulanglah, arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan sampai selamanya. Haleluya. Amin. Amin. Ibadah kita telah selesai. Jemaat silakan duduk. Mari bersaat teduh sejenak, kita bersyukur. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.